Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah. Kita melanjutkan kajian-kajian kitab Taqriratus Sadidah yang disusun oleh Sayyid Hasan bin Ahmad Al-Kaf. Dan kita di pembahasan tentang masalah sholat musafir. Masalah sholat musafir atau sholat dalam perjalanan. Ini penting kita ketahui ketika kita lagi dalam perjalanan atau dalam bepergian, maka kita wajib untuk memahami ini. Karena dalam musafir itu ada beberapa hal yang boleh kita lakukan dan yang boleh kita kerjakan. Atau boleh juga kita tinggalkan, seperti kayak membatalkan puasa juga kan. Dan itu pernah kita bahas kalau nggak salah ya. Nah, kita masuk ke babus sholatil musafir. Bab sholat orang-orang yang bermusafir. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-safaru qit'atum minal azab. Safar itu bagian dari siksaan. Dalam arti siksaan ini kenapa? Karena inna safar la yakhlu min masyaqqati hissiyah katulit tariq au ma'nawiyah kamufaraqatil agharib wal ahbab. Kenapa baginda Nabi kita Muhammad SAW bersabda qit'atun minal adab, safar itu bagian dari siksaan. Ya, bukan siksaan yang Allah menyiksa orang itu bersalah, bukan ya, maksudnya seperti. Karena musafir itu kan tidak kosong dari orang pasti ya, orang melakukan perjalanan itu masyaqqah hissiyah, dengan capeknya naik turun kendaraannya, dengan resikonya dan macam-macam. Musafir itu secara zahir ya. Dan secara maknawi atau secara batin, musafir itu kan mufaraqatil agharib wal ahbab. Berpisahnya antara teman dekat, saudara-saudara atau orang yang dia cintai. Dia pergi keluar kota otomatis meninggalkan anak istrinya, meninggalkan saudara-saudaranya, meninggalkan keluarganya. Itu dikatakan qit'atun minal adab, bagian dari adab. Seperti itu. Cuman zaman sekarang kadang-kadang ya bukan masuk qit'atun minal adab, karena musafir sekarang ini gampang. Pesawat aja berapa ribu kilometer, jaraknya cuma sekian jam. Dan dikatakan ar-rukhasu mutta'alliqa bis safar tawil, dan safar itu terbagi dua. Ada safar tawil, ada safar qasir. Nah, safar tawil itu marhalatain. Nah, marhalatain itu berapa? Marhalatain itu kalau dalam kitab ini disebutkan 82 kilometer minimal. 82 kilometer ini dihitungnya bukan dari rumah, tapi dari batas wilayah kita tinggal. Kalau kita di sini seperti di Ajosari sana. Ajosari itu kan sudah keluar dari kota Malang kan. Setelahnya itu kan sudah keluar dari Malang. Gapuro itu. Kalau kita perjalanan ke arah utara. Jadi hitungan titik 0 kilometernya dihitungnya dari setelah kita melewati atau dari batas wilayah kita tinggal. Itu namanya musafir. Nah, kalau perjalanan itu tujuannya lebih dari 82 km, maka boleh untuk melaksanakan beberapa hal. Ya, ini kita akan ini yang akan kita bahas. Maka dinamakan safar tawil atau safar panjang. Nah, rukhsasnya berapa? Ada 4 di sini. Maksudnya rukhsas ini diperbolehkan melakukan sesuatu ketika dia posisi musafir itu tadi. Yang pertama, qasrus shalah, memotong sholat 4 rakaat menjadi 2, yaitu dhuhur, asar, dan isya. Bisa dikerjakan 2 rakaat aja. Yang kedua, al-jam'u baina sholatain, bisa menjamak 2 sholat. Jamak itu ada 2 macam, ada jamak takdim, ada jamak takhir. Kalau jamak takdim adalah melakukan sholat asar di waktu dhuhur setelah sholat dhuhur, atau sholat isya dikerjakan waktu maghrib setelah sholat maghrib. Ini namanya jamak takdim.
Kalau jamak takhir sebaliknya. Sholat zuhur dikerjakan di waktu asar atau sholat maghrib dikerjakan di waktu isya, baik sebelum atau setelah sholat isya atau sebelum atau setelah sholat asar. Itu dinamakan jamak takhir. Kemudian yang ketiga, diperbolehkannya bagi orang yang musafir yang ketiga adalah fitru fi Ramadan idza kharaja min baladi qabla tulu'il fajri. Bisa membatalkan puasa, ya, membatalkan puasa atau tidak puasa malahan kalau dia keluar dari kotanya, Arjosari tadi kita contohkan, sebelum fajar, sebelum subuh. Sebelum subuh keluar dari Arjosari, maka dia boleh untuk tidak puasa dengan tidak niat malamnya itu. Ngajak tidak puasa gitu. Itu boleh. Nah, kalau keluarnya batas wilayah itu pas Ramadan, setelah subuh, maka dia harus niat puasa di malam harinya. Nah, ketika di perjalanan dia ini kecapean atau mungkin merasa berat, nggak mampu, boleh mokel atau boleh membatalkan puasanya. Kemudian yang keempat atau rukhsah yang keempat adalah mashul khuffain salasa ayamin bilayalihina. Mashul khuffain, mengusap dua khuf. Ini sudah kita bahas insya Allah di bab wudu. Mengusap dua khufnya atau dua kaos kaki yang terbuat dari kulit atau benda yang tidak tembus air, ya bukan kaos kaki tapi alas kaki mungkin dikatakannya, dengan syarat yang sudah kita bahas sebelumnya di bab khufain, itu bisa dilakukan 3 hari 3 malam kalau dia musafir dengan safar yang panjang lebih dari 82 km menurut kitab ini. Karena marhalatan itu ada banyak pendapat, kan ada yang 80, ada yang 85, 82, dan yang 90 km malahan. Nah, kemudian ar-rukhasu al-mustarikah baina safari tawil wal qasir. Nah, sekarang ini yang gabungan antara safar tawil dan qasir. Safar qasir ini sebaliknya dari safar tawil. Kalau safar tawil tadi kan 82 km dihitung dari batas wilayah kita tinggal. Kalau safar qasir kurang dari itu. Kurang dari itu. Sab'atun, ada 7. Yang pertama, aklul maitatil lil muttar. Memakan bangkai kalau terpaksa tidak ada makanan lain. Ma'fu. Dengan posisi, tapi ini kan kalau tidak salah kalau zaman sekarang tidak berlaku ya, apalagi di negara seperti kita, banyak warung, banyak restoran, banyak makanan kan. Ini kalau perjalanannya misalkan naik daki gunung lah. Daki gunung mungkin bisa terjadi, atau masuk hutan di daerah pedalaman yang tidak ada makanan apapun yang halal, adanya bangkai, nemu bangkai ayam gitu misalkan, boleh halal. Dalam catatan lil muttor, kalau terpaksa karena kondisi dia sudah berapa hari tidak makan dan lemah dan takut akan terjadi macam-macam kesehatannya, maka boleh untuk dia membatalkan boleh dia untuk makan makanan yang tidak halal bagi dia. Tapi sebatas untuk menguatkan, bukan kenyang. Ya. Kemudian yang kedua, at-tanafulu ala rahilah, dan tanaful ala rahilah. Tanaful ala rahilahnya apa? Boleh dia sholat sunnah ketika di perjalanan di atas kendaraan dengan posisi kiblatnya menghadap ke arah jalannya kendaraan itu. Beda dengan sholat fardu. Kalau sholat fardu kita sholat dengan pengimamannya menghadap, dengan kiblatnya menghadap arah jalan kendaraan, bukan kiblat, maka kita dinamakan sholat li hurmatil wakti, dalam artian wajib qodho nantinya. Ya, nantinya wajib qodho. Nah, kemudian yang ketiga, isqatus sholati bitayamum. Gugurnya kewajiban qodho sholat dengan tayamum. Tayamumnya, sholat yang dengan tayamum itu kan ada yang wajib untuk mengqodho. Ada juga sholat yang dengan tayamum tidak wajib qodho lagi. Cukup sudah. Nah, ini berlaku bagi orang-orang yang musafir. Ketika dia ini melakukan perjalanan, kemudian dia tidak ada air di perjalanan tersebut, hingga dia memakai tayamum, maka tidak wajib untuk mengqodhoinya. Dengan posisi musafir tadi. Kemudian yang keempat, tarkul jum'ah, bisa meninggalkan jum'ah. Ini juga dengan catatan keluar dari batas wilayahnya sebelum subuh hari Jumat. Maka ma'fu untuk tidak Jumatan.
Kemudian kalau misalkan dia keluar dari kotanya itu setelah subuh hari Jumat, maka wajib Jumatan. Ya, wajib Jumatan. Kalau enggak, jadi safarnya jadi safar haram nantinya. Tapi kalau sebelum subuh hari Jumat, hari Kamis misalkan, sedangkan di Jumatnya masih di perjalanan, itu boleh untuk tidak Jumatan, tapi tetap wajib tohor. Yang kelima, adamul qadha'i lidharrati zaujatin ukhidat bil qur'ati muddatas safar. Adamul qadha' lidharrati zaujatin ukhidat bil qur'ati muddatas safar. Ini masalah taksim ya, taksim kalau punya istri lebih dari satu. Kemudian yang keenam, safar bil wadi'ah li'udrin. Wadi'ah ini titipan. Ini maksudnya ke bab muamalat. Yang terakhir, as-safaru bil ariyah. Safar dengan ariyah ini apa namanya ya? Ariyah ini kayak apa namanya ya? Ini kita bahas lagi nanti. Intinya dalam perjalanan atau dalam musafir itu kita mendapatkan rukhsah dengan beberapa kondisi. Dan tergantung musafirnya. Karena musafir itu terbagi menjadi dua, tadi yang kita bahas, safar qasir, safar tawil. Safar qasir, pendek, berarti kurang dari 2 marhalah. Safar tawil, panjang, lebih dari 2 marhalah, itu dihitung dari batas wilayah kita tinggal sampai tujuan. Seperti kita Malang sampai Semarang, itu lebih dari 200 kilo, kan 300-an kalau nggak salah. Nah itu, begitu kita keluar, dengan tujuan yang memang lebih dari 2 marhalah, begitu kita keluar dari batas wilayah kita, langsung kita boleh jamak, boleh qashar. Kita di Singosari ya, tujuannya Semarang. Nyampe Singosari, rest area Singosari, kita boleh jamak, boleh qashar. Begitu juga ketika kita pulang, anggap pulang dari Semarang, sampai di rest area Singosari sana, kita berhenti, masih boleh jamak dan juga boleh qashar. Walaupun Malang jaraknya kurang berapa kilo lagi. Karena posisi kita dari musafir, masih posisi musafir safaron tawil. Tapi kalau sudah sampai Malang ya sudah tidak boleh. Untuk mengqashar sudah tidak boleh. Wallahu a'lam bishawab. Fatihah binallah fakina fiddin wa Nabi al-Fatihah. Wa maghdubi alaihim waladdallin. Amin.